Ada kembali bersama kami, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Thomas Lembong menjabat Mendak pada medio 2015-2016. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa malam di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyatakan tersangka telah memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105 ton kepada PT AP, impor yang dilakukan saat Indonesia surplus gula. Diduga ada kalikong terkait impor dan penjualan gula oleh perusahaan yang mendapat izin dari Kemendak saat itu. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan sekitar 400 miliar rupiah. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah. Lantas bagaimana perkembangan kasus ini? Reporter Faris Naufal sudah mencari tahu di Gedung Kejaksaan Agung. Langsung saja kita sapa Faris Naufal dan juga mengetahui apa agenda Kejaksaan Agung terkait kasus Thomas Lembong hari ini. Faris, silakan. Ya, selamat siang Windy Wellington dan juga pemirsa. Malam tadi Indonesia kembali digegerkan dengan kabar dari Kejaksaan Agung yang menetapkan tersangka. Ini seorang yang namanya juga cukup tak terduga, mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau yang biasa disapa Tom Lembong, bersama dengan Direktur Pengembangan Bisnis dari PT PPI atau Perusahaan Perdagangan Indonesia, yakni Charles Sitorus, atas kasus impor gula pada tahun 2015-2016 silam. Dan kita akan tanyakan di sini sudah bersama saya update-nya, ada agenda apa di Kejaksaan Agung saat ini. Sudah bersama saya Kapus Penkum Kejagung RI Bapak Harli Siregar. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Pak Harli, dapat dijelaskan terlebih dahulu mungkin kronologi awal dari tahun 2015 dan juga peran-peran dari para tersangka yang baru ditetapkan, ada dua, Tom Lembong dan juga Charles Sitorus ini, apa Pak dalam kasus impor gula? Ya, jadi secara singkat bisa kami sampaikan bahwa tahun 2015 sesungguhnya dalam rapat-rapat di kementerian yang membidangi perekonomian, sebenarnya dinyatakan bahwa Indonesia sesungguhnya surplus gula, artinya tidak perlu impor, ya. Tapi melalui kebijakan yang dilakukan oleh tersangka TTL justru memberikan izin untuk melakukan impor, ya, terhadap gula kristal mentah, diolah menjadi impor gula kristal putih terhadap salah satu perusahaan AP. Nah, kemudian di tahun 2016 bahwa seharusnya kan gula kristal putih ini yang bisa melakukan importasinya adalah BUMN. Nah, tetapi oleh PT PPI menggandeng setidaknya 8 perusahaan. Nah, jadi di sini dia bentuk permainannya, ya. Di sini seolah-olah bahwa ada kerjasama, ya, antara PT PPI dengan 8 perusahaan ini. Nah, disinilah harga-harga itu yang dinaikkan lah dari 13.000 sekian jadi 16.000 sekian, saya kira begitu. Dan kepada tersangka TTL ini atau Thomas Trikasih Lembong sudah berapa kali dijadikan saksi dan kapan beliau dijadikan saksi pertama kalinya itu Pak? Sesuai dengan surat perintah penyidikan ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023, ya. Nah, dalam kurun waktu ini seperti yang sudah kami sampaikan bahwa penyidik terus melakukan pendalaman, ya, terus melakukan
pengkajian terhadap peran-peran ya pihak-pihak terkait dan khususnya terhadap kedua orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ya, bahwa tersangka TTL kalau tidak salah sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 3 kali, dan dari pemeriksaan itu penyidik berketetapan menemukan bahwa ada bukti permulaan yang cukup bahwa terhadap yang bersangkutan terindikasi kuat ikut melakukan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi gula ini. Nah, sehingga dengan adanya bukti permulaan yang cukup ini, penyidik berketetapan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, termasuk direktur dari PT PPI, yaitu CS. Ya, Pak, sejauh ini dari kasus ini awal tercium, mungkin kisaran tahun 2015-2016 silam, sudah ada total berapa saksi yang telah diperiksa, dan adakah potensi munculnya tersangka baru dalam kasus impor gula ini? Nah, sejauh ini bahwa saksi sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kurang lebih 90 orang ya, dari pihak-pihak terkait. Dan kalau dipertanyakan apakah akan terbuka kemungkinan ada pihak-pihak lain yang bisa dinyatakan sebagai tersangka, tentu sangat tergantung dengan alat bukti yang ada. Ya, tadi saya katakan bahwa menetapkan seseorang menjadi tersangka itu sangat ditentukan oleh adanya bukti permulaan yang cukup, dan itu tentu harus diperoleh dari minimal 2 alat bukti yang ada. Nah, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Ya. Berarti sejauh ini bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan? Nah, dari hasil penggeledahan, kan di sana ditemukan catatan transaksi, dokumen-dokumen, dan seperti yang sudah disampaikan bahwa terhadap perkara ini juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap ahli, ya, lalu melihat regulasi-regulasi yang ada. Nah, jadi ada bagaimana membuktikan unsur perbuatan melawan hukumnya dan unsur kerugian keuangan negaranya terus dilakukan oleh penyidiknya. Pak, mewakili pertanyaan masyarakat yang juga ramai dari semalam juga di sosial media, mengapa baru sekarang, Pak? Terungkapkan. Ya, saya tegaskan supaya tidak bias bahwa ini tidak ada politisasi hukum, ya itu ya, tidak ada politisasi hukum dalam perkara ini, bahwa setiap perkara dia punya karakteristik yang berbeda-beda bagaimana mengungkapkan, karena ini terkait soal regulasi yang katakanlah di tahun 2015 2016 ya, tentu harus dikaitkan apalagi dengan kebijakan importasi gula kita tahu ini kan sesuatu barang yang pokok dan harus cepat ya kan, beredar, dipakai, itu dia habis pakai kan. Nah, oleh karenanya ini semua tergantung kepada pemenuhan bukti-bukti sesungguhnya ya. Jadi bahwa hari ini baru dapat dinyatakan tersangka itu lebih tergantung kepada bukti-bukti yang diperoleh. Ya, terima kasih Pak Arli Siregar atas waktunya dan juga jawabannya. Ya, itu dia pemirsa. Dan hingga kini tersangka masih ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan, Windy dan juga pemirsa. Dan kami juga masih memantau terus update-nya seperti apa di Kejagung, Republik Indonesia, Jakarta.